Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 20 bulan ke-6 tahun 1442 Hijriah, kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang merupakan karya dari Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya setelah kita bahas terkait dengan peradilan. Di bab yang selanjutnya, yaitu Kitabu Al-Jihad. Kitabu Al-Jihad. Pembahasan masalah jihad merupakan masalah yang penting untuk dibahas karena merupakan puncak dari agama Islam. Puncak dari agama Islam adalah jihad. Dan jihad ini yang kita bahas tidak identik dengan jihad yang disalahfahami oleh sebagian kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran, yang mereka menganggap sebagai jihad perbuatan menteror kaum muslimin atau orang-orang yang ada jaminan keamanan atau perjanjian damai dengan pemerintah. Maka ini bukan jihad yang disyariatkan. Pembahasan jihad ini sekali lagi merupakan pembahasan yang penting, bukan sebuah pembahasan yang membuat sebagian kaum muslimin alergi dengannya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak senang ketika yang dibahas adalah masalah jihad, dan selalu mereka identikan jihad ini dengan tindakan kekerasan, radikal, terorisme dan yang lainnya. Maka yang perlu kita ketahui, jihad itu merupakan bagian dari Islam. Jihad merupakan bagian dari Islam. Hanya saja bagaimana jihad yang sesuai dengan aturan agama kita, kaedah-kaedah yang harus kita perhatikan agar kita tidak salah memahami dan agar kita mampu memahamkan masyarakat terkait dengan masalah jihad ini. Beliau menyebutkan di poin yang pertama, ta'rifuhu, pengertian jihad. Apa itu jihad? Kata beliau, al-jihadu ma'khudun minal juhdi wa huwa at-taqatu wal masyaqqah. Jihad itu diambil dari kata al-juhud yang bermakna kemampuan, wal masyaqqah serta kesulitan. Yuqalu jahada yujahidu jihadan au mujahadatan. Dikatakan jahada yujahidu jihadan au mujahadatan idza istafraga wus'ahu, apabila seseorang itu sudah mengerahkan kesanggupannya, wa badzala taqatahu, serta sudah mengerahkan kemampuannya, wa tahammala al-masyaqqa fi muqatalatil aduwi wa mudafa'atihi, serta menanggung kesulitan atau
beban ketika memerangi musuh atau bertahan dari serangan musuh. Wala yusammal jihadu jihadan haqiqiyan illa idza qasada bihi wajh Allah. Kata beliau, dan tidak dikatakan jihad itu sebagai jihad yang hakiki, artinya jihad yang disyariatkan, illa idza qasada bihi wajh Allah, kecuali dalam jihad itu dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa urida bihi i'la'u kalimatih, kecuali jihad itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'u rayatil haqq, serta tujuannya untuk mengangkat bendera kebenaran. Wa mutaradatul batil, dan juga untuk menghalangi segala bentuk kebatilan. Wa badlun nafsi fi mardatillah, serta mengorbankan jiwa untuk menggapai keridhaan Allah. Fa idza urida bihi syai'un duna dzalik, apabila yang diinginkan jihad itu selain daripada yang disebutkan tadi, selain untuk mencari wajah Allah, selain untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengangkat, meninggikan bendera kalimat tauhid, selain untuk menghalangi, memerangi kebatilan, dan juga selain untuk mengorbankan jiwa dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, fa idza urida bihi syai'un duna dzalika min hududid dunya, kalau yang dicari selain yang disebutkan tadi, ternyata yang dicari adalah keuntungan duniawi, yang dicari adalah bagian dari kehidupan dunia, fa innahu la yusamma jihadan 'ala al-haqiqah, maka itu tidak dinamakan dengan jihad yang hakiki. Kalau jihad itu tujuannya untuk selain yang disebutkan tadi, selain karena Allah, selain untuk menggapai keridhaan Allah, selain untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau kata lainnya jihad itu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka tidak dinamakan dengan jihad yang sebenarnya. Faman qatala liyahdha bimansibin, maka barang siapa yang berperang, berjihad untuk meraih kedudukan, au yadhfara bimagnamin, atau untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan, au yudhira syaja'atan, atau sekedar untuk memperlihatkan keberaniannya, memperlihatkan kepahlawanannya, au yanala syuhratan, atau untuk menarik perhatian, ingin dikenal, fa innahu la nasiba lahu fil ajr, maka orang semacam ini yang berperang untuk dunia, untuk meraih kedudukan, untuk mendapatkan semata-mata untuk harta rampasan, agar dia masyhur, dikenal, agar dia dikenal sebagai orang-orang yang pemberani, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan bagian apapun dari kehidupan akhirat dalam jihadnya. Wala hadza lahu fis thawab, serta dia tidak akan mendapatkan pahala jihad sedikit pun. Kalau yang diinginkan adalah selain Allah Subhanahu wa taala, selain untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, seorang berperang untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan. War rajulu yuqatilu lidzikr,
Demikian juga ada seorang yang berperang agar dia dikenal. Warrajulu yuqatilu liyura makanuh. Dan seorang yang berperang sekedar untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang pemberani dan semisalnya. Faman fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW bertanya tentang 3 orang ini, siapa di antara mereka yang termasuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah adalah yang tertinggi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi sabilillah, maka orang inilah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan jihad itu di jalan Allah kalau tujuannya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah. Tetapi dalam menegakkan kalimat Allah ini yang perlu kita perhatikan bukan sekedar kita ingin menegakkan. Karena dalam jihad itu ada aturannya, ada dawabitnya, ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan. Karena pemahaman orang-orang yang menyimpang, terutama saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman yang menyelisihi Nabi SAW dan para sahabat, dari kalangan Khawarij dan yang berpemikiran sama dengan mereka. Mereka punya keyakinan bahwasanya mereka berjihad di atas kebenaran. Mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu fisabilillah. Jadi fisabilillah itu bukan menurut kita. Berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah itu bukan menurut masing-masing, bukan menurut kelompok, bukan menurut jamaah, organisasi, tapi harus menurut agama, menurut timbangan syar'i yang nanti kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian pada poin berikutnya beliau menyebutkan at-targhibu fil jihad. Sebelum kita masuk ke kaedah-kaedah masalah jihad, perlu kiranya kita mengetahui agar kita termotivasi dalam berjihad, agar kita juga punya cita-cita untuk berjihad. Dan harus kita punya cita-cita seperti itu. Tapi cita-cita ini harus sesuai dengan hukum syar'i, harus sesuai dengan aturan agama. Motivasi di dalam jihad. Apa saja motivasinya? Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa rasulih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa aqamas shalah, serta menegakkan salat, wa shoma Ramadan, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah, maka sewajarnya lah Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jahada fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, baik dia itu berjihad di jalan Allah, mati di medan perang, ataupun dia mati di tempat tidurnya, mati dalam keadaan dia berada di tempat negeri kelahirannya, artinya tidak berjihad. Selama dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menegakkan salat, berpuasa Ramadan, maka hak baginya untuk dimasukkan ke dalam surga, sekalipun dia tidak mati dalam medan perang dalam keadaan berjihad. Qalu, maka para sahabat berkata, afala nubashshirun nas? Apakah tidak bagus kalau kami itu menyampaikan kepada manusia, ini berita gembira yang harus disampaikan.
Maka Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah. Ini motivasinya. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Ya. Ada tingkat-tingkatnya, derajatnya. Addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Yang antara dua derajat itu, dua tingkat itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah. Wa 'alal jannah, dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman, di atasnya langsung singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Yang mana dari 'arsyur rahman ini, dari surga Firdaus ini, ya, terpancar mata air yang mengalir di sungai-sungai surga. Ini dari 100 tingkat ini ternyata dimiliki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mujahidi fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Kamatsalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah. Seperti perumpamaan orang yang berpuasa, yang melaksanakan salat, yang membaca dalam salatnya ayat-ayat yang panjang. La yafturu min siyamin wala salatin. Yang mana dia tidak pernah merasa bosan dari berpuasa dan salat. Artinya orang yang berjihad ini, selama dia di medan perang dalam keadaan jihad, maka dia seakan-akan dalam keadaan berpuasa dan mengerjakan salat. Hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah, sampai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kembali ke tempat tinggalnya. Jadi orang yang berjihad itu sama seperti orang yang melaksanakan puasa dan juga berjihad, orang yang melaksanakan puasa dan juga salat yang tidak pernah berhenti sampai dia kembali dari medan perang. Wa anhu qala, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang yang keluar berperang di jalannya. La yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Yang mana orang itu tidak keluar kecuali karena keimanannya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqun bi rusuli, dan juga sebagai bentuk dia membenarkan para rasul Allah Subhanahu wa taala. An urji'ahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Allah pasti akan memberikan kepadanya, dia akan kembali dalam keadaan membawa pahala atau ghanimah atau harta rampasan perang apabila dia kembali dalam keadaan hidup. Au udkhilahul jannata, atau aku akan masukkan dia ke dalam surga apabila dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau tadi terghib, bentuk motivasi untuk berjihad, sekarang ini keutamaan orang-orang yang mati syahid. Keutamaan orang-orang yang mati syahid, sehingga dengan keutamaan ini orang-orang mereka berkeinginan, punya cita-cita untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika ada jihad yang syar'i, jihad yang mengikuti
tuntunan syariat. Keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang syahid atau keutamaan jihad. Dari Masruq beliau berkata, "Sa'alna Abdullah bin Mas'ud an hadhihi al-ayah." Kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Wala tahsaban, dan jangan kalian mengira, jangan sekali kau engkau mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala amwata, mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabbnya mereka mendapatkan rizki. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna qad sa'alna an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya kami pernah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Arwahuhum fi ajwafi tayrin khudr." Ruh-ruhnya orang-orang yang mati syahid ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala berada di perut burung hijau. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh. Yang mana burung-burung ini di surga ada lampu-lampu yang bergantungan di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Burung-burung ini dia terbang keliling di dalam surga kemana saja dia kehendaki. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian dia akan hinggap di lampu-lampu tadi yang di bawah arasy, yang bergantungan di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala melirik kepada mereka, kepada ruh-ruh yang ada dalam perut burung hijau ini. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal tashtahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu selain yang kalian dapatkan ini? Qalu, maka mereka berkata, "Ayya syai'in nashtahi?" Apalagi yang kami inginkan? Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Sementara kami ini terbang keliling di surga ini kemana saja kami kehendaki. Fafa'ala bihim dhalika 3 marratin. Falamma ra'aw annahum lan yutraku min ay yus'alu qalu ya rabb nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilik marratan ukhra. Falamma ra'a an laysa lahum haja turiku. Maka tatkala mereka terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini bahwasanya Allah tidak akan pernah berhenti bertanya tentang sesuatu yang mereka inginkan selain daripada apa yang mereka dapatkan pada saat itu. Akhirnya mereka pun menjawab, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb kami inginkan Engkau mengembalikan ruh kami ke jasad-jasad kami, sehingga kami akan terbunuh di jalan-Mu sekali lagi." Ini yang diharapkan oleh orang-orang yang mati syahid. Dia ingin ruh mereka dikembalikan ke jasadnya, kemudian mereka terbunuh sekali lagi. Ketika mereka melihat kenikmatan yang didapatkan di dalamnya. Tapi ingat, ini ketika jihad ditegakkan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut aturan kita, bukan menurut aturan kelompok, bukan menurut apa yang diyakini oleh sebuah organisasi jamaah dan yang lainnya. Seperti meneror kaum muslimin, membom kiri kanan dan seterusnya, ini bukan jihad yang disyariatkan. Justru ini sebuah kejahatan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya mereka tidak ada lagi kebutuhan selain itu, maka mereka pun dibiarkan.
Karena yang diinginkan oleh mereka hanya dikembalikan ruhnya, kemudian mereka wafat, sekali lagi dibunuh, sekali lagi di medan perang. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rubai' bint al-Bara', bahwasanya Rubai' binti al-Bara' yang dikenal dengan Ummu Harithah ibnu Suraqah, atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tuhaddithuni an Harithata wa kana kutila yawma badrin asabahu sahmun gharbun. Ummu Harithah ini bertanya kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidakkah engkau ceritakan tentang Harithah, di mana Harithah ini ikut perang Badar dan dia terkena anak panah yang tidak tahu siapa yang melemparkan panah itu. Apa kata Ummu Harithah ini? Fa in kana fil jannati sabart, jika dia ini di surga, maka aku akan bersabar. Karena dia meninggal di medan perang ketika perang Badar. Wa in kana ghaira dzalika ijtahatu alaihi fil buka. Kalau dia tidak mendapatkan selain surga, maka aku akan bersungguh-sungguh dalam menangis, kata Ummu Harithah ini. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Ummu Harithah, wa Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah. Sesungguhnya di surga itu ada macam-macam surga. Ya. Di dalam surga itu jinan, bukan satu bentuk surga, banyak. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la, dan sesungguhnya putramu dia mendapatkan bagian firdaus yang tinggi. Dan ini termasuk yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita katakan, wajib kita meyakini bahwasanya Harithah ibnu Suraqah salah satu dari yang sudah dipastikan masuk surga. Ini bukan hanya 10 sahabat. Banyak sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam surga, seperti Bilal, dia tidak termasuk dari 10 sahabat yang dikabarkan kepada mereka dengan berita gembira bahwa mereka termasuk ahli jannah. Tapi Bilal disebutkan dalam hadis tersendiri bahwasanya Nabi SAW mendengar suara terompahnya Bilal di dalam surga. Dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Ini termasuk Harithah ibn Suraqah, salah seorang sahabat yang meninggal ketika perang Badar, yang dipersaksikan oleh Nabi SAW mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga, yaitu mendapatkan surga Firdaus. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk meminta, apabila kita minta kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Ya. Enggak boleh kita pesimis, enggak boleh kita minta, ya enggak apa-apalah kita dapat yang paling rendahnya, enggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Kita harus optimis, minta yang tinggi. Ya. Ini kita minta kepada Zat yang Maha Memberi, bukan minta kepada presiden, kadang dikasih, kadang enggak. Ya. Kalau kita minta kepada manusia, mesti asumsi terendah kita yang kita ambil, asumsi yang paling jelek yang kita ambil. Itu kita minta kepada manusia. Manusia terkadang mereka memberi, kadang tidak. Ya. Bahkan terkadang kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Tapi kita minta kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Memberi, yang salah satu namanya adalah Wahhab. Ya, Wahhab, yang Maha Memberi, yang tidak tanpa pamrih ketika dia memberi. Kalau manusia terkadang dari pemberian dia mengharapkan sesuatu imbalan dan semisalnya. Maka kita minta kepada Allah dan optimis. Ya, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan demikian. Demikian juga dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Disebutkan dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisalin." Bagi orang yang mati syahid di jalan Allah itu mendapatkan 6
keuntungan. Ya, 6 keuntungan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukfar lahu fi awwali daf'ah. Keuntungan yang pertama, dia akan diampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya. Ketika tetesan darah yang pertama keluar dari badannya. Kecuali utang. Kecuali utang. Semua yang lain diampuni. Kecuali hak anak Adam. Ya. Dosa semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dia harus berlepas diri dulu dari kesyirikan. Kalau dia berangkat perang terus pakai jimat, syirik. Ya. Atau dia berjihad kemudian belajar ilmu kebal dulu, maka ini syirik. Karena ilmu kebal ini, sekalipun yang dibaca mungkin mantra-mantra yang tulisannya Arab, tapi bacaannya enggak jelas. Ini penipuan oleh para dajjal, dukun. Mereka ini dajjal, dari para dajjal. Maka mempelajari ilmu kebal ini merupakan kesyirikan. Ilmu kebal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun yang memiliki ilmu kebal. Ini nabi. Kalau ada sekarang yang mengklaim tidak mempan senjata, maka dia bersama syaitan. Maka ketika dia berperang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak bertobat dari dosa syiriknya ini, karena ilmu kebal ini pasti melakukan kesyirikan. Semakin tinggi kesyirikannya, semakin kebal dia. Semakin tinggi ilmunya. Ya. Dan orang-orang yang kebal ini pada dasarnya syaitan. Makanya ketika ada orang yang mengaku kebal, tidak mempan senjata, maka kita lawan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lawan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan itu takut dari kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Baik ayat Al-Qur'an maupun doa-doa dan zikir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini keuntungan yang pertama didapatkan oleh orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni ketika tetesan darah yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannah. Ketika dia meninggal itu, dia langsung lihat tempat tinggalnya di surga. Dia akan diperlihatkan padanya tempat tinggalnya di surga. Ini kenikmatan. Wa yujaru min adzabil qabr. Demikian juga dia akan diselamatkan dari azab kubur. Orang yang syahid di jalan Allah, dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan aman dari kepanikan yang besar. Al-faza'ul akbar, ketika tiupan sangkakala, di sana dikenal dengan al-faza'ul akbar, di mana pada tiupan yang pertama semua akan hancur. Tiupan yang kedua akan membuat seluruh makhluk ini pingsan. Kemudian yang ketiga akan dihidupkan kembali dengan tiupan itu. Itu al-faza' al-akbar. Dan orang-orang yang syahid, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kepanikan ini. Ya. Semua yang hidup maupun di alam kubur terjadi kepanikan ketika terjadinya al-faza' al-akbar. Wa yud'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah minha khairum minad dunya wa ma fiha. Serta nanti akan dipakaikan kepadanya, diletakkan di atas kepalanya mahkota penghormatan bagi orang yang syahid, yang terbuat dari al-yaqutah. Al-yaqutah artinya batu permata.
yang mahal. Yang mana permata ini atau intan berlian ini khairum minad dunya wa ma fiha. Mahkota yang dikenakan kepada orang yang mati syahid ini ternyata lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan, kira-kira kalau kita miliki seluruh dunia ini, ada enggak yang memiliki seluruh dunia? Dia yang memilikinya. Tidak ada. Atau separuh dunia. Ada enggak yang memiliki separuh dunia? Siapa yang memiliki separuh dunia? Tidak ada. Ya. Atau mungkin satu kabupaten ini. Siapa yang memiliki satu kabupaten? Tidak ada. Ini yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Dia akan dipakaikan padanya mahkota yang ternyata mahkota itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wa yuzawwaju sintain wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Nanti dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari yang bermata jelita. 72 bukan 2. Ya. 72 bidadari. Ini bagi orang yang syahid. Ya. Itu dihalalkan misalnya. Di dunia kita dibatasi 4 dan itu bukan bidadari. Jauh dari bidadari, mungkin sepersekian. Ya. Bidadari itu bayangkan tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Ya. Tidak pernah disentuh, suci, bersih. Ya. Sempurna dia. Ini bidadari. Dan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipasangkan dengan 72 bidadari. Bukan 72 golongan. Ya, 72 bidadari. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Dan juga orang yang syahid ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarga atau kerabatnya. Dia dapat memberikan syafaat untuk 70 orang. Ya. Bagi orang yang mati syahid. Ketika mungkin diberikan syafaat, mungkin ada keluarganya yang mungkin timbangan antara kebaikan dan keburukannya sama nanti di akhirat. Nah, orang yang syahid ini akan berikan syafaat. Ya. Atau mungkin ada orang yang sudah keluarganya yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat untuk keluarkan keluarganya dari neraka. Dan begitu seterusnya. 70 orang. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang begitu mulia dari syahid ketika kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua dari ketujuh atau 6 keuntungan ini semuanya kita harapkan. Semuanya kita harapkan. Bukan hanya satu saja. Ya. Bukan hanya satu saja, bukan hanya termotivasi supaya mendapatkan bidadari 72 orang. Semuanya kita harapkan 6 keuntungan ini. Dan apabila kita syahid pasti kita akan mendapatkan ke-6-6-nya. Ketika kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu la yajidu alamal qatl illa kama yajidu ahadukum alamal qarsah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid di jalan Allah tidak merasakan sakit ketika dia dibunuh. Ketika dia dibunuh tidak merasakan sakit, illa kecuali kama yajidu ahadukum alamal qarsah. Kecuali seperti kalian merasakan sakitnya dicubit. Seperti itu sakitnya orang yang apa? Yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Di sini merupakan motivasi bagi kita agar kita tidak memikirkan ketika kita ikut berjihad, kita memikirkan ini kalau kena sabetan pedang, ya, tombak dan semisalnya, ini gimana sakitnya, gimana saya harus enggak. Ya. Makanya ketika kita berperang dan para sahabat itu berperang, yang mereka harapkan itu kematian. Yang mereka harapkan adalah kematian. Makanya itu yang membuat umat Islam itu dimenangkan di setiap peperangan. Karena apa? Umat Islam itu berangkat haus akan kematian. Sedangkan orang-orang kafir itu berangkat perang, yang mereka harapkan apa? Kehidupan. Ya. Yang dicari itu kematian. Karena apa? Karena motivasi dari hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari sinilah kita harus punya cita-cita. Dan setiap muslim harus punya cita-cita untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki cita-cita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberi pahala syahid sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Ya. Kita ketika ada peperangan yang di situ disyariatkan bagi kita untuk berjihad, maka kita ikut berjihad. Ya, kita ikut berjihad agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, beliau menjelaskan tentang at-tarhib min tarkil jihad, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan kalian apabila diseru untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian merasa berat kecuali hanya duduk di tempat tinggal kalian. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridha akan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu kecuali hanya sedikit saja. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Jika kalian tidak bergegas berangkat jihad ketika disuruh untuk berjihad, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab kalian dengan azab yang sangat pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang selain kalian. Wa la tadurruhu syai'a, dan kalian tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 39, Allah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang merasa berat ketika mereka disuruh untuk berjihad. Mereka tidak mau berangkat berjihad. Bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Ini apabila kita disuruh, diwajibkan, apabila kita dipanggil untuk berjihad. Ya. Maka kita harus datang, ya, memenuhi panggilan jihad tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan infakkanlah sebagian dari harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Yazid Ibnu Abi Habib dari Aslam Abi Imran, beliau berkata, hamala rajulun minal muhajirin bil Konstantiniyah ala saffil aduwi hatta kharaqah. Wa ma'na Abu Ayyub al-Ansari, bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin yang melemparkan dirinya ke dalam benteng Konstantinia, ya, Konstantin.
Dia melemparkan diri ke dalam musuh sampai dia pun terbunuh. Dan pada saat itu ada di antara kami bersama kami Abu Ayyub Al-Ansari. Faqala nasun, maka orang-orang berkata tentang orang yang melemparkan dirinya ke dalam benteng musuh ini. Alqa biyadihi ila tahluka, orang ini telah membinasakan dirinya. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub berkata, nahnu a'lamu bihadhil ayah, kami lebih faham tentang ayat ini. Artinya ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Ini lihat bagaimana pentingnya kita memahami tafsir, bukan sekedar menafsirkan semaunya. Makanya ketika orang-orang mengatakan orang ini telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, mendengar hal itu Abu Ayyub Al-Ansari langsung mengatakan, nahnu a'lamu bihadhil ayah, kami lebih faham, lebih tahu tentang tafsiran ayat ini. Innama nazalat fina, ayat ini turun kepada kami. Turun kepada kami, artinya sebab turunnya. Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna ma'ahul masyahida wa nasarna, kami telah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan, dan kami telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fashal Islam wa dhahar, ketika Islam itu menyebar dan nampak di permukaan bumi ini, Islam itu peluk oleh manusia. Ijtama'na ma'syaral ansari najiyan, maka kami kaum Ansar berkumpul, dibangun di atas rasa kecintaan. Faqulna, lalu kami berkata, qad akramana Allahu bi suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuliakan kami dengan menjadikan kami sebagai orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani nabinya. Wa nasarahu, dan kami telah menolongnya. Hatta fashal Islamu wa kathura ahluh, sehingga Islam itu menyebar dan banyak pemeluknya. Wa kunna qad asarnahu 'alal ahlin wal amwali wal aulad, dan kami telah mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keluarga kami, harta benda kami, dan juga anak-anak kami. Wa qad wada'atil harbu auzaraha, ketika perang sudah berhenti, ketika perang sudah berakhir, fanarji'u ila ahlina wa auladina, maka kami pun kembali bersama keluarga kami dan anak-anak kami. Fanuqimu fihima, kami pun bersama diam, tinggal bersama mereka. Fanazala fina, maka turunlah ayat ini. Itu ayat tadi dalam suratul Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah sebagian dari harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kalian membinasakan diri kalian, melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Fakanatit tahlukatu fil iqamati fil ahli wal mali wa tarkil jihad. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, yang dimaksud dengan at-tahluka, kebinasaan dalam ayat ini, fil iqamati fil ahl, adalah ketika kami tinggal bersama keluarga kami. Kami tinggal bersama keluarga kami. Kami menyenangi harta kami, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang membinasakan diri mereka dalam ayat ini. Orang yang senang tinggal bersama keluarganya, orang yang tidak mau menginfakkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada mereka di dalam berjihad, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tarkil jihad, serta meninggalkan jihad. Ini yang dimaksudkan dengan dan janganlah kalian membuang diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini tafsiran tentang ayat ini. Jadi bukan dia masuk ke medan pertempuran, dia berusaha untuk mengalahkan musuh dan semisal, bukan itu. Ya. Tapi bukan juga berarti bolehnya untuk bom bunuh diri dan semisalnya. Ya. Dan dalam masalah ini sudah banyak pembahasan para ulama terkait dengan masalah bom bunuh diri. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tabayatum bil 'ina", apabila kalian telah melakukan jual beli secara 'ina.
Jual beli secara inah itu sistemnya, katakan si A dia butuh uang. Dia butuh uang katakan 1 juta. Si B punya uang. Si B punya uang dan dia punya barang. Dan dia punya barang. Nah, si A ini punya uang 1 juta. Si B ini punya uang 1 juta yang dibutuhkan oleh si A. Si B tidak memberikan uang kepada si A, tapi dia memberikan apa? Dia memberikan barang. Ini barang, kamu ambil barang ini. Ambil barang ini dengan dikredit. Dengan dikredit. Paham gak nih? Dikredit. Kreditnya berapa? Katakan 1.500.000. 1.500.000. Nanti dibayar oleh si A barang ini 1.500.000. Oleh si B, karena si A nggak butuh barang, yang dia butuhkan apa? Dia butuhkan uang 1 juta. Nah sekarang si B membayar kembali barang itu dengan uang 1 juta. Jelas? Dia bayar kembali 1 juta. Dikasih ke si A. Paham gak ini? Sehingga nanti ini jual beli. Ini jual beli menurut mereka. Ini riba inah ini. Supaya menghindar dari perbuatan riba al-fadl, riba yang sifatnya menambah jumlah atau nilai. Nah, nanti si A ini punya beban berapa? 1.500.000 yang harus dikasih kembali bersama dengan uang tadi. Tujuannya untuk membayar barang yang sudah dibayar kembali oleh si B tadi. Paham gak ini? Atau diulangi? Sudah papan. Saya ulangi. Kita sebut nama orang saja. Ya. Katakan antara Ahmad dan Ali. Bukan Ahmad yang di sini dan bukan Ali yang di sini. Ahmad dan Ali. Ahmad dia butuh uang 1 juta. Ali dia ada uang sama Ali, dia mau pinjam uang sama Ali, tapi Ali nggak kasih uang. Dia kasih barang, ini barang. Kamu bayar barang ini dengan bayar kredit. Artinya ditunda pembayarannya 1.500.000. Oke, Ahmad ambil. Tapi nanti dibayarnya. Nah, karena si Ahmad ini butuh uang 1 juta oleh si Ali, nah ini saya bayar kembali barang yang saya kasih ini, saya jual tadi dengan cara kredit, saya bayar kembali cash 1 juta. Paham? Yang dibutuhkan oleh Ahmad uang 1 juta dapat. Kemudian keuntungannya si Ali, barang ini dia sudah mendapatkan keuntungan dari jual kredit barang ini berapa? 500. Ini riba al-'inah. Jelas? Ya. Apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mengekor binatang ternak, artinya mengambil ekor sapi di sini artinya senang dengan peternakannya, sibuk dengan peternakan. Ini hati-hati. Kita sibuk dengan peternakan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan ibadah-ibadah kita, termasuk meninggalkan majelis ilmu dan semisalnya. Dan perumpamaan ini jangan hanya peternakan. Oh, saya enggak peternakan, saya sibuk dengan perdagangan. Enggak masuk dalam hadis. Enggak, ini harus hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Waraditum bizzar', dan kalian sudah senang dengan pertanian kalian. Senang dengan pertanian. Akhirnya sibuk dengan pertaniannya. Akhirnya meninggalkan, datang majelis ilmu wala nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, enggak ada. Hari-harinya sibuk ya dengan pertaniannya.
Yang diupload di media sosial itu bukan nasihat, bukan wejangan, bukan ini, bukan itu, tapi yang diupload itu ini jagung saya, ini padi saya. Hari-harinya seperti itu. Hari-harinya yang dibahas itu masalah pertanian. Ini perkara yang berbahaya. Wa taraktumul jihad, dan kalian sudah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan jihad. Termasuk sekarang ini meninggalkan bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama, ini jihad di jalan Allah. Itu Nabi SAW mengatakan demikian. Menuntut ilmu agama jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai ditinggalkan. Ya. Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan mencampakkan, menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, yang Allah tidak akan mengangkat dari kalian kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali tunduk kepada agama kalian. Maka dalam ayat ini, hadis ini disebutkan meninggalkan jihad, tidak mau berjihad. Ya, sekalipun hukum jihad itu nanti kita akan bahas pada poin berikutnya tentang hukum jihad. Ya, hukumnya fardu kifayah, kecuali dalam kondisi tertentu insyaallah kita akan jelaskan. Akan tetapi kita meninggalkan jihad, termasuk jihad dalam makna umum. Jihad dalam makna umum bukan sekedar jihad memerangi musuh di medan perang, bukan. Termasuk kita meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan dakwah. Ini meninggalkan jihad. Maka tunggulah, Allah Subhanahu wa taala akan nimpakan kepada kalian kehinaan. Yang kehinaan itu dia akan dicabut Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada tunduk kepada agama kalian. Artinya melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akibat dari kita meninggalkan jihad. Ya. Inilah ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan terkait dengan hukum jihad. Ya, hukum jihad. Insyaallah taala, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apa ini? Nanti akan ada pembahasannya ini. Apakah sama syahidnya seorang muslim yang meninggal karena terkena penyakit atau selainnya? Ya ada beberapa penyakit yang disebutkan pahalanya sama seperti orang yang syahid, tapi dia tidak sama kedudukannya, tentunya tidak sama. Ya, dengan syahidnya para sahabat Nabi yang telah gugur di medan perang, apalagi disamakan dengan sahabat. Dengan orang yang syahid, mati syahid di medan perang selain sahabat, tentunya tidak sama kedudukannya dan orang yang disebutkan dia mendapatkan pahala syahid, seperti orang yang mati tertimpa reruntuhan, tenggelam, mati karena membela hartanya, membela kehormatannya, demikian juga membela keluarga dan semisalnya. Nah, ini tidak sama kedudukannya, tapi mereka yang mendapatkan pahala syahid. Dikatakan syahid oleh Nabi SAW, barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatan, membela harta, dia syahid. Demikian juga orang yang mati karena tertimpa wabah. Orang yang mati tertimpa wabah. Tapi bukan berarti kita sekarang minta supaya kena wabah. Wajib kita hindari. Ya, wajib kita hindari wabah ini. Ya, jangan tawakal yang kebablasan. Seperti sebagian orang mengatakan, ya kita cari saja corona ini ke sumber-sumbernya. Kita tantang corona ini. Kalau lihat, ya, nggak bisa. Nah, ini orang yang takabur. Ya, kita harus menghindari karena ini sesuatu yang membinasakan kita. Demikian juga orang-orang yang mati karena sakit perut. Ya, ini sakit perut bukan sekedar sakit karena mencret atau kolera, bukan. Sakit artinya bagian dalamnya. Ya, apakah itu livernya sakit, intinya organ dalam. Ini termasuk dalam hadis ini. Demikian juga wanita yang mati karena melahirkan dalam kondisi nifas, dia meninggal, maka insyaallah dia mendapatkan kedudukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan dari tadi harus masuk, jangan masuk sekarang. Ya. Usahakan pertanyaan, kalau yang bertanya dari awal supaya kita atur waktunya.
Apakah seorang laki-laki mati syahid dinikahkan dengan 72 bidadari masih dapat bersama keluarganya? Jelas. Dia akan bersama keluarganya. Terutama bersama istrinya. Ya. Kalau sama-sama di surga tentunya. Kalau istrinya di neraka nggak bisa bersama. Ya. Kalau istrinya masuk surga, maka dia akan bersama istrinya. Itu bidadari itu di luar daripada istri, ini bonus. Ya. Jadi istri-istri kita di dunia yang saling mencintai karena Allah di dunia, maka dia akan dipertemukan kembali di surga. Akan dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencintai istri kita karena Allah. Jangan cinta karena kecantikannya. Jangan cinta karena harta bendanya atau nasabnya. Cinta karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Ya, kita saling mengingatkan, saling menasihati, mengajak kepada bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan menikah. Ya. Tujuan menikah itu bukan sekedar hanya melihat wajah istri saja. Nah, begitu istrinya sudah kelihatan enggak cantik, apalagi enggak ghadul basar. Orang yang enggak ghadul basar demi Allah, dia tidak akan melihat istrinya cantik selama-lamanya. Selalu di mukanya, di matanya istrinya tidak pernah cantik. Bagi orang yang tidak ghadul basar. Makanya di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak menundukkan pandangannya, dia tidak akan pernah merasa senang kepada orang-orang yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini musibah. Ya. Dia tidak merasa tertarik. Ini banyak. Anak beberapa kali didatangi oleh ikhwah, dia sudah tidak tertarik pada istrinya. Apa sebabnya? Saya tanya, alasan syar'inya untuk menceraikan istrinya. Dia tidak sholat, dia durhaka, dia membangkang dan seterusnya. Alasannya, saya sudah enggak cinta. Terus alasannya enggak cinta kenapa? Enggak menarik hati katanya. Pokoknya enggak tertarik sama istrinya. Ada apa? Ini sebabnya bukan di istrinya. Mungkin ada di istrinya, tapi sebab utamanya ada pada dia. Ini akibat daripada tidak ghadul basar, tidak menundukkan pandangan. Makanya ada seorang dikisahkan ada seorang anak muda menikah. Setelah menikah, dia melihat istrinya enggak cantik gitu, enggak menarik. Nikah lagi yang kedua, begitu juga. Nikah yang ketiga sama. Ya. Keempat akhirnya dia mengadu kepada seorang syekh. Kemudian syekh itu mengatakan apa? Seandainya kamu menikahi seluruh wanita di muka bumi ini, sudah nikahi semuanya, maka anjing di jalanan itu akan lebih cantik bagimu. Ketika apa? Ketika tidak ghadul basar. Ini hukuman bagi orang-orang yang liar pandangannya. Akan selalu melihat orang lain itu cantik. Ya. Padahal istrinya jauh lebih cantik. Kalau dia memandang, ya, bukan karena apa? Karena syahwat yang mempengaruhinya, bukan semata-mata karena syahwatnya, tapi dia memandang karena keimanannya kepada Allah, ya kan? Ayolah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan suami istri di dunia, kalau dia saling mencintai karena Allah, maka dia akan kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allah taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.